Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Juli 2026. Yang saya mendalam firman Tuhan, Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Tula di wilayah Babel. Ayat yang ke-30, lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya cinta Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua khususnya hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan ini bulan baru bagi kita, bulan-bulan berkah. Ya. Masih tanggal 1. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di Daniel 3 ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung. Jadi Nebukadnezar ini membuat raja ini supaya dia mengajak orang-orang menyembah patung yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada nafas. Dan dia paksa Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk sujud menyembah patung itu. Tapi 3 orang ini tidak melakukan imannya kuat, dan tentu Tuhan menolong mereka walaupun dibakar. Rambut di kepala pun tidak terbakar, topi semuanya tidak terbakar, karena Allah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi sia-sialah Raja Nebukadnezar. Ya. Dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Tula di wilayah Babel. Jadi ini di wilayah Babel, di dataran Tula. Ayat kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang yang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa dan para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim dan para hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri penabisan patung yang telah didirikan. Jadi para bendahara, bupati diundang untuk diresmikan ya, penabisan patung yang buang-buang biaya. Jadi percuma kita punya Tuhan Yesus, ngapain ikut-ikutan hal lain, menyembah yang tidak berarti. Akhirnya kita mati konyol, neraka tempat kita. Percaya Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego lolos. Aman-amanlah mereka. Yang lain masuk di tipuan iblis itu. Ya, karena menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Daniel 3 ayat 5. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling kecapi dari bab kamus, sedang dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Nah, ini sudah jelas Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau, karena imannya kuat. Mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga begitu, pertahankan iman kita. Jangan hanya harta-harta dunia akhirnya kita tertipu. Ya. Hanya masalah hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Berjodohan, misalnya. Jangan coba-coba pindah iman, khususnya orang Kristen. Nanti menyesal di akhir zaman. Artinya, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi ini peringatan ya kepada Nebukadnezar untuk orang-orang sana. Kalian akan dibakar kalau tidak menyembah sujud patung yang didirikan. Jadi percuma mau tekankan bagaimanapun, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau ikut perintah itu. Itu imannya, saudara. Kemudian Daniel 3 ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku memberikan pemerintahan atas wilayah Babel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuhan ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah
Tuhan kudirikan, dan ini sudah jelas di Daniel 3 yang ke-12. Mereka tidak mau. Mereka Tuhan yang membela mereka, yang menolong mereka. Ayat 11, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ya, sudah jelas. Mereka tidak mau dibakar, mau dibunuh, mereka tidak mau. Karena mereka punya iman. Mereka tahu pasti Tuhan membela mereka. Kemudian di Daniel 3 ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perang yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Jadi mereka berdoa kepada Tuhan. Sepertinya begitu. Apabila kami dibakar, Tuhan tolong. Jadi doa itu penuh kuasa. Ya, seturut dengan iman lain. Sakit penyakit sembuh, dibakar juga tidak terbakar. Itu karena kasih dan pertolongan. Daniel 3 ayat yang ke-30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Dari situlah Sadrak, Mesak dan Abednego diberikan kedudukan tinggi di wilayah Babel oleh Nebukadnezar. Mereka dipercayakan dapat kedudukan tinggi di wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, karena iman mereka tidak mengikuti penyembah-penyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Kita juga begitu, saudara. Ya, benar-benar ini sikap. Jadi kita harus berhati-hati. Tetap pegang Tuhan Yesus di ajang susah maupun senang. Jangan lalai. Berbuat baik, berdoa, penginjilan berjalan lancar. Saya sangat bersyukur baca Alkitab tidak sebuah lancar-lancar saja, karena kasih dan pembelaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada ini Rabu tanggal 1 Juli 2008 di Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran pura di wilayah Babel. Ayat yang ke-30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.